Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala aidan fi hadisil akhar, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Wa qala aidan fi hadisil akhar, at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu insyaallahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya tarawih beserta witir yang insyaallah semua getanyo gepemulia lipo de Allah, karena getanyo alhamdulillah senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita semua memuji Allah serta bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah kepegah menyegetannya jangankan kena membalas kebaikan ataupun rezeki Allah berikan kepada kita, tak hitung saja tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah, kata Allah, la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, pasti kalian tidak mampu menghitungnya, apalagi ingin membalas atau membayarnya. Salah satu nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Coba kita lihat betapa banyak manusia di muka bumi ini, miliaran jumlahnya, tetapi hanya sedikit yang Allah takdirkan menjadi hambanya yang beriman. Ini nilainya sangat mahal. Paman Nabi yang bernama Abu Talib, kita semua paham, mengerti betul sejarahnya, bahwa pamannya itu sangat banyak jasa dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tahu akhirnya dia ada sedikit kesombongan dia terhadap ajaran agama sebelumnya, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada pamannya tersebut. Dalam konteks ini, kalau masalah hidayah itu tidak ada seorang pun bisa memberikannya kecuali Allah saja. Nah, ketika pamannya Abu Talib tadi meninggal tidak dalam keadaan beriman, Rasulullah sedih saat hati. Sedih bukan main Rasulullah, karena pamannya yang beliau cintai, yang banyak berjasa fi sadril Islam, di awal-awal masa Islam. Ternyata beliau itu di masa-masa Rasulullah muda mentang mubid, banyak sekali perjuangan beliau, tapi ternyata meninggalnya tidak dalam keadaan Islam. Maka Muhammad SAW, Nabi kita, sedih. Maka Allah kepurno Rasulullah kepingan, ya Muhammad, dalam Al-Quran dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Sungguh engkau hai Muhammad tidak mampu menunjuki orang yang paling kau cintai sekalipun, tetapi Allah mampu menunjuki orang yang Dia kehendaki. Jadi Nabi sekalipun tidak mampu memberi hidayah. Hidayah ini hanya hak prerogatif Allah. Maka karena itu sekali lagi saya mengajak saya dan kita semua yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini untuk senantiasa bangga kita menjadi orang Islam, bangga kita menjadi orang beriman. Karena berapapun kehidupan kita susah, kalau kita mati dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah akhirat akan lebih baik dari kehidupan kita.
Tapi bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini kaya raya, sukses, kalau enggak ada iman dalam dada kita, maka mati kita lebih hina daripada mati binatang. Binatang mati tidak ada hisab, tapi manusia mati sejak masuk kubur sudah mulai dihisab dan sudah mulai diazab oleh Allah kalau tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik yang sekalian sangat besar azabnya. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan memaafkan, akan mengampuni dosa selain syirik dengan Rahman dan Rahimnya. Maka bersyukur kita sekalian, kita alhamdulillah sampai detik ini masih ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang beriman. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar nama Rasulullah disebut, tolong kita salawat pada baginda Rasulullah. Karena salawat itu menurut ajaran Al-Quran sebenarnya wajib hukumnya. Karena dalam istilah usul fikih disebutkan al-amru yadullu alal wujub. Setiap bentuk perintah, setiap amar dalam Al-Quran dan Sunnah, makna dasarnya, makna asli adalah wajib. Mana dalil wajibnya? Kalau kita lihat dari segi usul fikih, Allah memerintahkan kita untuk bersalawat pada baginda Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para rasulnya, para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Lalu kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alaihi kembali kepada siapa dhamirnya? Kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib sebenarnya. Maka kalaupun Rasul tidak mewajibkan karena Rasul sayang kepada kita, tidak mau memberatkan kita umatnya. Tetapi Rasulullah nepegang dalam hadis khusus dan salawat. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu lahu asyrah marra. Barang kasau berselawat kepada baginda Rasulullah sekali saja, maka Allah berselawat kepada orang itu. Siapa berselawat? Allah berselawat kepada orang berselawat itu. Berapa banyak? 10 kali. Mampulah bulan Ramadan? Bulan Ramadannya bulan lipat pahala oleh Allah. Bulan sangat istimewa oleh Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua perbuatan anak Adam, ibadahnya Adam kedua wajib. Illa siyam, kecuali puasa Ramadan. Kiban puasa Ramadan yang Allah nebegah kedua ne? Fasiyamu li wa ana ajzi bih. Puasanya untuk lon kata Allah, dan lon lah yang akan balas sesuka hati lon. Mamanya Allah kena balas ke hana rem, hana batas. Bagi Allah uncountable. Kasih sayang Allah tidak pernah bertepi. Nyagedanya selalu pamrih. Nah rajuk pen 10 ribu ke masjid hana dimukan nan bungeh nih. Nah rajuk teman di perusak bantuan sebut nak bungeh ke pengurus masjid hada jak le tu masjid. Nyagedanya Allah tidak. Allah tidak. Maka puasa hakikinya sebenarnya Allah ingin kita antakhallaqu bi khuluqillah. Kita ingin mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menghitung. Ya Allah lagi kita hitung hanale kita mana ka mati kita. Tiap orang kita maksiat pada Allah. Tiap hari kita melawan perintah Allah. Semayang puasa guru masjid boleh orang semayang. Semayang asa karak maghrib. Manhan bungeh Allah, tapi Allah tetap masih sayang kepada kita. Tiap tahun Allah kirimkan suatu tamu yang mulia itu bulan Ramadan supaya Allah ini menunjukkan sayang kepada kita, kena derajat katanya. Begitu juga Allah di bulan Ramadan ini, Allah ingin menghapus dosa kita. Maka kata Nabi, bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya penuh berkah dan ampun dosa. Kita ketahui di 10 pertama bulan itu penuh rahmah. 10 kedua maghfirah, ampunilah Allah. Dan 10 ketiga kalau kita konsisten beribadah pada Allah, itskum minan nar. Kita diampuni, diangkat, dibebaskan dari api neraka. Jadi sekalian mari kita bersalawat pada baginda Rasulullah atas pengorbanan beliau sehingga kita mandum kadruk dalam sebuah rumah yang diri Allah yang bernama rumah Islam. Bahkan kena Islam duku mutua karena tidak ada agama yang lebih mulia, lebih tinggi pada Islam. Mana dalilnya? Rasul begahlal sebuah hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam is the highest religion ever. Islam adalah agama tertinggi. Hana lain dari pakar dan berkatungku tertinggi karena sumbernya sumber yang tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Allah.
Kebenaran itu juga milik hanya pada Rasulullah, karena kebenaran Allah dan Rasulnya adalah absolut. Pakai mana dengku berani sana pegang kebenaran Rasulullah sama juga kebenaran Allah, karena tidak lain yang Muhammad pegang, tidak lain yang ya Rasulullah lakukan, tidak lain yang Rasulullah takrirkan, semua itu adalah wahyu Allah. Mana dalilnya? Saya bicara dalil aja, anakmu kita berdebat. Allah mengatakan Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara sesuai hawa nafsunya, tapi tidak lain yang beliau katakan, tidak lain yang beliau lakukan, semua itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mukadimah. Penghormatan luntuan kepada imam masjidnya, kemudian para imam, kemudian Pak Camat yang po wilayah tadi sama-sama berbuka puasa di sini dengan kami, sampai juga ke rumah makan, kemudian seluruh muspika dan seluruh cendik pandai, kemudian yang kami memuliakan yang mewakili pemerintah Provinsi Aceh yang hari ini mengantarkan kami ke sini sebagai penceramah. Kemudian yang ulun muliakan memandu murung yang berhadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mi mandu maka memuliakan. Lun kena berdiri ro baca ngam duri tawal lun. Lun sebenarnya kan tamek kanjame lun wo kampung. Lun tuan nan lun Gunawan bin Adnan. Ayah lun Adnan nyan dicekeh rayu. Ayah dari ayah lun Abu Syik lun kuburan ilikut dayah di cerkehan. Nabadin jamun apa asaraya. Yang mainan bak uram bak asannya kuburan Abu Syik lun. Mak lun tuan urun burnu urun tiba. Maka gede Aceh pat orang cik keluarga enan lalahi gede. Maka lun nya upati je dua ga upati. Upati bidi je upati jadi mu biji je. Bolehlah ada maju upati dua ga mendoga bidi. Ngara pasangan lun tuan kampung bapaknya Pak Adami urang Rubaya. Jadi kan urang lain aku mendoa. Jadi luarnya lun sabu kampung. Jadi baik kerah pandai urang kau hi Cina, kan Cina halu Aceh asli. 100% Aceh. Walaupun pernah udik di Belanda 2 tahun, di Jerman duncok SLE 2 buah SLE 6 tahun, tapi bahasa Aceh hanam kelido kan. 6 kelido bahasa Aceh lo. Ana. Alhamdulillah. Jadi baik lagi kita yang mana sebagai urang jak Medan ka hanjele bahasa Aceh. Hau kajak darah, jak pabrik jak colok. Pu colok. Jak colok, colok listrik yang colok kan. Jak cok le. Mau pom lek lah, anu mina pom lek. Leknya dedak. Ada time pada pabrik kan sisa yang kulit pada je kededak itulah namanya lek. Jadi hari sekarang menurut Allah kita bersyukur alhamdulillah kita telah berada di bulan mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Coba kita berikan sekalian, ada banyak saudara kita yang tahun sebelumnya masih bersama kita. Beribadah bulan puasa Ramadan, tapi bakdonya hanali kan wabah Allah. Nah kebanyakan karena COVID. Maka oleh karena itu kita bersyukur sekalian kita pilih oleh Allah termasuk urang yang mentang sehat walafiat. Dan mari meskipun dah kalian COVID-nya hanali mahli, tapi baik sagai lale katanya. Karena COVID bisa datang tiba-tiba. Kalau kita hanya ada jaga kesehatan, kita ta udip secara sembrono. Cipika-cipiki tetap ke bahasa hana jaga kesehatan, hana pakai hand sanitizer ketika kita yang berkumpul ngurun rame-rame, nyo ada kemungkinan balik lewat matanya. Maka oleh karena itu pemerintah juga mengimbau kepada kita nyo supaya tetap jaga kebersihan, jaga kaedah-kaedah prokes, ada protokol kesehatan, sehingga kemudian kita insyaallah bisa betul-betul kita nyo bebas dari penyakit yang sangat mengerikannya. Lunduan pernah rawaga geneng. Tiga waktu lunduan bertugas di Pelangkaraya. Ada kena jelok kah hanali. Kai dia positif. Kau tinggal lo ini. Ngelong habis waduh. Sedih dia berat yang tinggal ini. Inang grogom bahasa Aceh hanya dia. Bahasa Indonesia Melayu baca dia agak berat memang. Tinggal karantina. Alhamdulillah dengan izin Allah mendamun udip balik lau. Alian berosa 2 bulan segala puasa, lunjak sebulan segala puasa, lunjak Jakarta di Nasid. Rupanya saya flu, saya ada jelok langsung positif. Ban jelok ka positif. Kayak dibit lunjak, kayak dibit karena kan online mendum kan. Penakunan, peduli lindungi. Baru kalang ka hitam. Tadi kan je wawaceh. Ka tinggal lu memang leuro ka boleh lu jelok segera ka negatif. Alian pakai manual man dan pakai surat lu wawaceh. Jadi memang menderita Pak.
Ulamnya gendang lagi pertama, kofi yang pertamanya menderita Bapak Ibu, sesak nafas. Ban sesak nafas mekuah-kuah saturasi kita di bawah 50, nya kanali. Bang kanggo paru-paru hijau kabuteh, nyo kanali dia. Kemungkinan tu hidup kecil sekali. Jadi untuk kofi kasih bila, nyo lunda menglambap tentang ceramah Ramadan. Hari sekalian, pakan benar lun angkat sebuah ayat dalam surah Al-Isra. Tidak seperti penceramah lain tapi ulang-ulang. Ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Andri gede sih. Cumanya baca ayat lain supaya nanti lebih kaya pengajian katanya. Nebugah Allah Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sebenarnya kalian sedang berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah. Sebaliknya jika kalian berbuat jahat, kalian sedang menjahati atau mendalimi diri kalian sendiri. Maka menan oleh Allah. Karena dekum dua, kalau kita berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk kita. Tidak kita nikmati sekarang, nanti. Tidak nanti lusa sampai tahun depan atau kapanpun. Paling kurang kalau tidak kita, anak kita, cucu kita akan menikmati kebaikan yang kita lakukan. Maka kita katakan nyurung zaman urang cikanya le buat kebajikan. Kebanyakan anak keturunannya hidup sekarang dalam keadaan baik. Kenapa? Boleh jadi kebaikan itu dinikmati karena dulu orang tuanya, kakeknya melaksanakan atau melakukan kebaikan kebajikan. Maka oleh karena itu sekalian, kita ada dalam doa, baik tua dalam doa kurun cik, ke nek, ke kakek, ke busik tu, dalam doa. Karena boleh jadi kalau tuan je kurang nak sukses bila bacu anak le bacu. Boleh jadi karena kesuksesan dan kebaikan urun cik lon tuan jemun. Demikian juga ketika kita berbuat jahat pada orang lain, tadzalimi orang lain, nyawa adalah sama seperti kita menzalimi diri kita sendiri. Karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah salah dalam mencatat, dan Allah tidak pernah salah alamat ketika mengembalikan kebaikan dan kejahatan kita. Ana pernah salah Allah. Beta fikirnya Allah dua ke. Nya Allah hendak negala nauzubillah. Allah tidak pernah tidak melihat. Allah melihat. Manukhfi wa manu'lin. Apa yang kita sembunyikan, apalagi apa yang kita nampakkan. Jadi puasa hari sekalian, puasanya Allah gelatih kitanya supaya kitanya bela tak berbuat kebajikan. Gelarang kitanya dengan puasa baiklah tak berbuat kejahatan. Maka dalam puasa dia habis pegah kegop. Nya makna jikan li bulan puasa aja pegah kegop. Allah pingin setelah Ramadan ini kitanya kembali menjaga kebajikan-kebajikan. Baik kiranya dalam puasa aja pegah kegop, bila puasa aja pegah kegop. Hanjur. Puannya dalam puasa aja baju yang haram, dia puasa aja baju haram, tetap hanjur. Cuman bulan puasa adalah bulan tarbiyah ilahiyah, bulan pendidikan, program pendidikan Allah Taala kepada hambanya. Kepuan kepada Allah supaya kitanya menjadi hamba Allah yang bertakwa tengku mutua. Apa makna takwa tengku? Takwa menurut lontuan adalah tidak hanya kita diminta oleh Allah baik hubungan kita secara horizontal, secara vertikal dengan Allah. Ubudiyah mahdah kita baik, tapi juga Allah pingin kita sesama manusia ini baik. Maka agama Islam agama yang membangun hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya harus baik. Coba lihat Allah nak pegang Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintah kita supaya tidak menyembah kecuali Allah saja, langsung berikutnya Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Siapa orang tua kita? Manusia. Dan manusia terkeramat bagi anaknya adalah orang tua. Yang boleh jak wajib berkali-kali dengan tua. Boleh pergi haji berkali-kali, boleh bangun masjid, boleh bayar zakat, boleh apapun. Kalau kita durhaka sama orang tua, maka bakalan surga itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Maka menan bekah dengku, nakalan hadis Rasulullah. Rasulullah bukan sebuah hadis. Ridallah biridal walidain wa sukhtullah bi sukhtul walidain. Ridha Allah akan kita gapai di antaranya antara lain dengan kita dapatkan ridha orang tua kita. Tapi kemudian juga sebaliknya, kemurkaan Allah akan kita dapat dengan kita mendurhakai orang tua. Allah tahu betul kita ini bisa hebat gini kan orang tua kita. Mihana boleh lema ada hana lahir. Tak pernah lahir kita. Maka Allah katakan Al-Quran, wa wasana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain
anishkurli wali walidayka ilail masir. Luqman sebagaimana yang diceritakan Al-Quran, gebi perhatian oleh Allah, gebi ilmu oleh Allah, gebi ilham oleh Allah untuk mewasiatkan kepada anaknya dan kepada kita semua juga, supaya kita itu berbakti pada orang tua. Bahkan orang tua kalau gemai kita dalam kandungan rumah ibunda kita lebih kurang 9 bulan, wahnan ala wahnan, lemah semakin lemah urinang. Nah, orang kadang-kadang nanti urinang bamenan ka hidup atanya, ka berkabin antara sel telur dengan sperma itu. Nyan ka hanale dunia seolah sudah kiamat. Makanan ke lembu tapi kambu tu lagi gelang tu. Pengaruh hormon. Muntah-muntah, makan payah infus, man kurung beli payah infus. Nah, urinang lagi kan. Mau dena anu hana duri makan, Allah murka. Allah marah. Marah Allah. Allah tahu betul bahawa urun dua sedang mati bab pelahirnya. Urinang mak dia sambung nyawang. Pula melahirkan anak pertama cukup berat. Mandai macam urun dua ke mana tu? Nyoro raya aduh urinang tu. Aduh dah apa pejabat, mana anak dapat. Nyo Allah tidak ridha kepada kita. Maka nyoro raya tengah nyana madang urun cik. Baik ajak apa pejabat. Karena kan pejabatnya yang keramat bagi dia. Mak dia yang keramat, ya dia yang keramat kau dia. Lo sering lembaga urun ciknya ibarat Quran bro. Meskipun Quran itu sudah lusuh, hanya dapat cale ka keriput, hana lagi hurufnya hana dule, tapi hanya dah belum. Mulia dia karena dia kalam Allah. Begini juga orang tua, meskipun dia sudah enggak ganteng lagi ayah kita, tidak cantik lagi ibunda kita tercinta, tapi jangan pernah kita melukai hatinya. Karena apa yang kekelai orang tuanya teruk. Kalau urung yang durhaka orang tua, boleh jadi dia orang paling kaya di kampung kita. Tapi karena dia durhaka sama orang tuanya, bahagia itu bukan miliknya. Bukan miliknya. Maka hari ini sekalian, setelah kita berbaik dengan Allah, kita salat tidak pernah tinggal, puasa juga begitu dan seterusnya. Perbuatan kedua harus kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Dengan mati, dengan ayah. Alian bagaimana hubungan kita dengan guru-guru kita. Kita bisa hebat seperti sekarang ini. Saya bisa pergi ke Jerman, bisa ke Belanda. Karena ada guru min dulu. Ada guru TK dulu. Gubernur lon alif ba. Gubernur A, B, C, D, E dan seterusnya. Mahan saya tidak mampu membaca bahasa Inggris. Tidak mampu menguasai bahasa Arab. Tidak mampu menguasai bahasa lain-lain. Alhamdulillah lu nino kada coba bahasa lu kuasai. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Turki dan bahasa Spanyol. Alhamdulillah. Putra purla gampung ceke. Dan ini berkat guru. Berkat guru. Tanpa guru tidak bisa. Maka gedanya orang pak guru baik sombong dari sekalian. Takdim ke guru mendemung ijazah. Sebenarnya bukan ijazah saja. Mendemung keberkahan ilmu. Leureun jarang tapi hana sukses. Bahkan hana berkah dari gurunya. Wo kampung bandu guru sini ibalik mutau deh. Pura-pura hana iduri. Udang mutau apa orang guru. Karena gedenya menjadi dosen gara-gara na gurunya, guru yang jamun dah pegah bangai, tapi gara-gara guru bangaian gedenya menjadi ke doktor, jadi ke profesor. Baik tinggal, baik tua kacang pada kulitnya. Karena nak pegah Rasulullah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang kasa wahana itu pun terima kasih kepada manusia, terutama kema, keyah dan guru ji, dan urung lain yang berjasa apa ji, makcik ji, abu ji, nyawa ji, dan seterusnya. Maka urungnya pada hakikatnya tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu membantu dia, orang tua kita mampu melahirkan kita, berbuat baik kepada kita, guperayuk kitanya juga akibat bantuan Allah. Maka ketika orang tua kita sebagai hamba Allah sudah berbuat baik kepada kita, tidak kita terima kasih, maka Allah pun akan murka kepada kita. Jadi hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah kena latih kita supaya kita selalu berbuat kebajikan. Geyubi misalnya, geyubi kita buka puasa kurang berpuasa. Supaya liu puasa semakin murah hati kita. Jadi ibadah kamu belum puasa. Nabi Hananiyo katanya sembah belum puasa. Jangan kamu sembah bulan Ramadan, tapi sembahlah Tuhannya Ramadan. Karena Ramadan akan berlalu, setiap tahun Ramadan berlalu. Tahun ini Ramadan 1443 Hijriah. Tahun depan kalau umur panjang 1444 Hijriah. Ramadan sudah berlalu. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah berlalu. Tidak pernah mati. Tidak pernah binasa. Kata Allah Al-Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Ya, setiap lat badat gaya badat, setiap yang bernyawa terutama akan punah, akan binasa, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan sekalian, rayot dat harga, rayot dat preh ke raja, rayot dat piala wajah Allah. Pialanya bukan dengung-dengung, apa pialanya? Takwa. La'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun? Yang bahasa dalam tattaqun, Allah ingin pegat gedanyo, ingin gedidik gedanyo manusia, terutama umat Islam, menjadi bahagian dari solusi bagi agama, negara dan bangsa. Kan masalah. Karena visi Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bukan musibah. Makanya bergara umat Muhammad tapi pegatin setan, buat jihan kaplat gad kaplat, nyohan apa sebagai umat Muhammad. Tak ada dia berhak mengatakan dirinya dari umat Muhammad. Muhammadnya manusia mulia dan kumudua. Muhammad orang yang dipuja tidak hanya oleh manusia tapi oleh Allah. Allah pegang Al-Quran surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, saya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah memuji Muhammad. Maka kalau kita ingin dipuji oleh Allah, turuti, ikuti, contohi akhlak Muhammad. Bagi Islam ini tidak ada lagi contoh teladan kecuali Rasul yang paling mantap. Nyo kan ada peduli Rasulullah. Tidak pernah kita cerita tentang sirah nabawiyah sehingga lebih duri bintang-bintang filem, lebih duri uru-uru yang pakai cebak hidung, bak peliung lagi baca yang cebak hidung lumo cebak hidung. Ini kau urang no, kadang-kadang bak ini. Jadi salah je ubat, salah minum obat. Maka ini sekalian, bulan Ramadan bulan yang Allah gebi semacam kesempatan kepada kita umat Muhammad supaya kita nyonyo walaupun umur kita pendek, kita bisa bernilai ibadah seperti umat sebelumnya. Ya kala Nabi Nuh alaihissalam umurnya itu 950 tahun. Coba bayangkan, Nabi Nuh hidupnya itu 50 tahun kurang di 1000 berarti 950 tahun. Jadi umatnya sekitar itu umurnya, 700, 800 umurnya. Maka Allah memberikan kelipatan-kelipatan di antara bulan Ramadan, di antaranya kata Nabi, di bulan Ramadan bagi orang yang betul-betul mencari ridha Allah, beribadah karena iman dan waktu sabar, Allah akan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mendapatkan satu malam. Yang mana satu malam itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Allah dalam Al-Quran, itu dalil Al-Quran bukan saya ngomong. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Nilainya khairum min alfi syahr. Nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini sekalian, baik saga kita lalai. Bulan Ramadan bulan tak asah draw tu. Bujitlah kita oleh bulan Ramadan bulan lagi urang yang tidak ada dosa. Bulan lagi urang yang semakin lahir sebagai urang lerung cik tu. Bagi orang yang terlahir kembali dan menjadi manusia baru. Kalau dulu kita suka mengasari orang, dulu kita suka mendalimi orang, kalau kita ngomong asik aja membuli orang lain, yang dah bergahaba asik pumale-male gop, maka di Ramadan berlalu berubah. Kalau dulu kita menjadi bahagian dari masalah bagi masyarakat kita, bagi kampung kita, maka setelah Ramadan berlalu, marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita menjadi bahagian pada solusi bagi masyarakat kita. Saya katakan dalam setiap ceramah saya, if we are not part of solution, please do not be part of problem. Kalau kita menyagetanya, kalau menjadi kebahagiaan pada solusi jalan keluar ataupun penyelesaian bagi masalah umat, agama, negara dan bangsa kita, janganlah pula kita menjadi bahagian dari masalah bagi negara, agama dan bangsa kita. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Yang paling penting kemudian juga bulan Ramadan ini bulan guyu baca Al-Quran. Maknanya baca Al-Quran adalah juga mengamalkan Al-Quran dan juga membaca, artinya juga meningkatkan pengetahuan kita. Karena dengku medua beribadah ini tidak hanya cukup dengan temire, harus minta gure.
anjir temere aja. Haru minta gore. Karena ibadah tanpa sumber, tanpa dasar, tanpa mengikuti syara, ibadah kita itu tolak. Ibadah itu harus didasari ilmu pengetahuan. Maka hendaklah kita menggalakkan pengajian-pengajian yang mendekatkan diri pada Allah, yang membuat kita lebih baik akhlak kita. Karena Islam ini dibangun, menurut saya dibagi pada tiga bagian Islam ini. Bagian pertama, kalau istilah dia sebagai pohon, adalah fondasi yang bernama al-aqidah as-salimah. Jadi akidah menjadi akar sebuah pohon. Sementara syariah adalah batang tubuhnya pohon itu. Dan yang penting tidak walaupun tiga dikatakan terakhir nomor 3, tapi tidak kalah pentingnya, yaitu muamalah yang disebut dengan akhlakul karimah. Jadi pohon boleh berakar kuat, boleh punya batang yang kokoh dan bagus, tapi kalau dia tidak berbuah, pohon itu juga kurang maknanya. Saya tidak katakan tidak bermakna, tapi kurang maknanya. Demikian juga orang, kalau dia salat terus, akidah bagus, salat bagus, tapi akhlaknya enggak bagus, Allah mungkin juga tidak melirik keadaan orang itu. Ana kallan li Allah. Kenapa? Karena Allah tidak senang kepada orang yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Karena Rasul pernah pegah juga dalam sebuah hadis, pegah oleh Rasulullah, khairun nas anfahum linnas. Orang terbaik di antara geneo dengkum doakan karena gelar profesor geluntuan kan. Kan karena pangkatnya jenderal kan. Kan karena le kelapa sawit pro si ribe hektar bukan. Untuk apa dia banyak kelapa sawit kalau dia kaya tapi pelit? Untuk apa dia jadi profesor biasa membodohi orang? Kah bangai, kah goblok yang jarang cici. Yang hana arti. Maka kepada Nabi, orang terbaik adalah orang yang dapat memberi nilai bermanfaat kepada orang lain. Khairunas ampahum linnas. The best man among you is the one atau those who can contribute more benefit to others. Orang terbaik di antara kita adalah orang yang mampu memberikan nilai lebih, nilai tambah, nilai kebajikan kepada orang lain. Bukan karena dia banyak hartanya, bukan karena dia digelar manusia agung banyak gelar akademiknya, bukan. Tapi sejauh mana dia dapat memberikan kegunaan, kemanfaatan kepada orang lain. Inilah sebenarnya Allah inginkan kita melaksanakan ibadah puasa supaya kita setelah Ramadan berlalu tetap menjadi bahagian manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, minimal tidak menjadi masalah bagi manusia yang lain, dan kemudian kita semakin menjadi hamba Allah yang berhati mulia, suka memaafkan. Kita tidak kasar, tidak sombong, tidak ugal-ugalan. Karena salah satu yang ingin dicapai oleh Ramadan adalah kita menjadi hamba Allah yang sabar. Rasul berkata, ketika kamu berpuasa, kamu dibuli, kamu dikasari, kamu dicaci maki, kamu jangan balas. Cukup bilang, inni shaim, saya sedang berpuasa, tolong jangan ganggu saya. Begitu Rasul mengajarkan kita. Artinya, orang berpuasa itu sedang dilatih kesabarannya. Karena puasa secara lughah adalah asom atau asyam lugatan al-imsak. Puasa secara letterlek maknanya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari rasa marah, dari rasa lapar, dari rasa ingin ugal-ugalan, dari rasa ingin mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain dan sebagainya. Maka disebutlah puasa itu junnah, puasa itu adalah benteng perisai bagi kita, untuk kita tidak termasuk golongan seperti golongan syaitan yang suka melawan Allah, yang suka merasa sombong. Kalau bukan dia, orang lain tidak ada apa-apanya. Kalau bukan dia, yang lain semua nothing. Bukan itu. Kita manusia ini sekalian adalah tempat salah yang lupa. Oleh karena itu jangan lupa kita di akhir setiap amalan kita berseri pada Allah, seraya kemudian minta ampun kepada Allah. Karena orang terbaik dalam Islam adalah bukan orang tidak pernah berdosa ini sekalian. Semua kita hakikinya adalah bisa berbuat salah. Maka orang terbaik menurut Rasulullah juga bukan orang tidak pernah berdosa, tapi orang yang selalu bertobat dari dosanya dan orang-orang yang selalu memperbaiki dari setiap kealpaan dan kekurangannya. Atta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Ya, orang yang bertobat dari dosanya, orang yang memperbaiki diri dari kealpaan dan kekurangannya adalah orang yang seperti tidak berdosa. Artinya orang-orang yang mendapat gelar takwa. Hadirin sekalian, akhirnya saya ingin menyampaikan pesan dari pemerintah daerah Aceh, karena beliau cuma punya satu badan, sementara kita punya 33 lebih kabupaten. Maka kemudian beliau nitip salam saja kepada Bapak Ibu sekalian. Ganti beliau yang hadir ke sini, pemerintah gubernur dan jajarannya, termasuk kepala BPBA,
baru dari Riau, dari Solo, yang mungkin agak ada masalah di jalan. Beliau ingin sekali hari ini hadir bersama kita. Sampai beliau tidak turun ke Banda Aceh, tapi turun di Medan dengan harapan bisa ngejar ke sini malam ini. Tapi mungkin ya Allah belum menakdirkan beliau sampai tepat waktunya ke sini. Tapi alhamdulillah beliau sudah nitipkan salam kepada kami untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi tim beliau termasuk yang diketuai oleh Bapak Muhammad Syahril sudah 2 hari yang lalu ke sini, sudah bersama bapak-bapak untuk ya mencoba membantu membersihkan, membuat masjid ini lebih menarik lagi, dan semoga ini tetap dijaga baik meskipun puasa atau tidak. Mari kita memakmurkan masjid rumah Allah, karena kata Allah, makana lil kafirina ayamuru masajid Allah. Tidak mungkin orang kafir ya pun makmur rumah Allah. Tidak mungkin orang non muslim ya pun makmur rumah Allah, kecuali hanya kita saja. Maka kata Allah ayat lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Hanya saja yang memakmurkan rumah Allah, yaitu orang yang beriman pada Allah dan orang beriman kepada hari akhirat dan seterusnya. Wa iqamis shalah dan seterusnya. Hari ini sekalian, barangkali nyoke hendak sampaikan, kalau nak yang lebih atau yang benar, yakinlah yang benar itu pada Allah dan Rasulnya, dan mari sama-sama kita amalkan. Tapi kalau sebaliknya yang Bapak Ibu dapatkan banyak kesalahan, yakinlah kesalahan itu dari saya, karena saya manusia biasa. Untuk itu saya mohon diberi maaf. Ya, jangan nanti di bawah profesor kok ngomong salah. Profesor juga manusia, ya, profesor manusia. Everybody can do wrong. Semua orang bisa buat salah, termasuk Pak Profesor. Jadi profesor itu cuma 1-2 hal dia paham, tapi 1000 hal lain dia masih bodoh. Saya masih bodoh hal lain. Mungkin saya ngerti bahasa filsafat dan sosiologi, karena itu yang saya ambil doktor di Jerman 2, doktor filsafat dan doktor sosiologi. Doktor bidang lain saya tidak paham. Maka jangan kita lihat orang-orang sudah profesor, sudah hebat kali. Biasa saja Bapak Ibu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepada kalian hai manusia kecuali sedikit saja, kecuali sedikit sekali. Dan marilah kita usahakan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kita dan juga kepada sesama kita. Kalau ini yang insya Allah kita coba terapkan, Allah akan selalu membuka pintu hati. Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain kepada kita. Allah akan memberikan pintu hikmah kepada kita, sehingga kehidupan kita semakin mulia, dan mati kita pun nanti akan dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang sangat-sangat mesra yang sering kita baca dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.